Mirsani mau gugat secara perdata kepada siapa? Reza Gladys. Kok bisa dia gugat? Bisa aja kalau menggugat kan, kontestasi kan. Jadi asal ada suatu perjanjian, terutama yang tertulis di antara keduanya, bisa dianggap suatu posisi hubungan hukum ya, hubungan hukum perdata. Tapi hubungan hukum perdata itu kadang-kadang lewat lisan juga bisa, kesepakatan lisan. Jadi baik lisan maupun tulisan. Nah kalau ada gugatan, tentunya gugatan ini ada dua perdata ini, gugatan wan prestasi atau gugatan melawan hukum. Nah kalau yang tadi adalah gugatan wan prestasi. Jadi seolah-olah Nikita Mirsani akan menggugat secara perdata adanya wan prestasi dari seseorang yang digugat. Nah dalam hal ini kan si gadis yang digugat kan, begitu. Ya, kalau ada perjanjian harus dibuktikan perjanjiannya dulu. Nah setiap perjanjian ini harus dibuktikan juga apakah perjanjian ini didasarkan sesuatu yang halal atau tidak, atau ada sebab yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak perjanjian yang fiktif, atau ada suatu persoalan pidana yang dasarnya adalah perjanjian. Jadi ini harus dibuktikan. Tapi ketika sudah terjadi perjanjian, pembuktiannya adalah di pengadilan. Lewat apa? Lewat gugatan perdata. Atau pembuktian secara pidana ketika perjanjian ini sebenarnya adalah perjanjian fiktif yang kemudian dipakai sebagai landasan, tujuannya supaya seolah-olah terjadi suatu ikatan perdata, padahal adalah alat untuk membuat tindak pidana. Jadi sebetulnya kalau ada surat perjanjian ini bisa dianalisa apakah perjanjian ini fiktif atau perjanjian nyata. Kalau nyata tentunya ada yang mau prestasi digugat. Nah kalau digugat secara perdata, kalau memang ini murni perdata, tentunya bisa menggugurkan keadaan-keadaan yang diduga pidana. Kalau buktinya misalnya kalau nggak ada surat, cuman ada omongan doang, bisa buat dijadikan bukti tanpa rekaman gitu. Untuk pembuktian mengenai perjanjian lisan memang sulit, makanya seringkali perjanjian lisan kalau ada pun gugatan itu dianggap prematur. Jadi sulit diterima oleh pengadilan kalau di mana gugatan perdata tanpa adanya perjanjian yang tertulis. Kalau lisan jadi dianggap sumir, bahkan seringkali ditolak oleh ketika daftar ditolak oleh pengadilan. Kasusnya Nikita Mirsani ya, rencana P21 dari jaksa, kan jaksa P19, P18 dibalikin lagi oleh penyidik untuk supaya berkas diteliti lagi supaya lengkap P21. Jadi ini seringkali terjadi dalam penanganan perkara pidana, berkas bolak-balik P18, P19 sampai akhirnya kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa baru di P21K begitu. Jadi kemungkinan ini masih berkas masih dalam proses bolak-baliknya sama proses pengembangan sama permintaan kesempurnaan berkas supaya berkas lengkap oleh jaksa. Jadi ini yang disebut sebagai upaya-upaya jaksa supaya ketika berkas kemudian dinyatakan lengkap tidak ada lagi kurangnya, baik bukti-bukti, saksi-saksi maupun kemudian paradigma dalam posisi perkara. Jadi perkara ini memang perkara pidana dan bisa disidangkan. Tersangkanya ada, buktinya ada, saksinya ada begitu. Jadi seringkali jaksa minta kelengkapan dalam berkas supaya mana yang kurang, atau saksi ini kurang, atau bukti ini kurang supaya dilengkapi. Jadi ini biasa terjadi. Nah, memang ada jangka waktunya terhadap setiap perkara. Jadi jaksa mengupayakan supaya ini mengikuti prosedur KUHP sampai pada titik ya sudah jaksa nyatakan ini sudah lengkap dan di P21K. Kalau sampai akhir masa penahanan yang diperbolehkan oleh undang-undang ternyata berkas belum lengkap juga, ya tentunya si Nikita Mirsani harus dibebaskan demi hukum. Jadi dibebaskan demi hukum supaya dia lepas dari posisi penahanan dulu ya. Tapi kemudian apakah kemudian ini kemudian akhirnya dihentikan? Belum tentu, tetap ada dua kemungkinan. Apakah kemudian penyidik meneruskan perkara ini, tapi masa penahanannya habis, tapi perkara diteruskan, satu itu. Atau kemudian penyidik menghentikan perkara karena memang tak kunjung bisa diselesaikan pembuktiannya atau kelengkapan berkasnya, sehingga ini harus di SP3. Nah persoalannya kan Nikita Mirsani kalau dilepaskan ketika masa penahanan berakhir, tentunya ada satu persoalan. Dia kan sudah ditahan selama kurang lebih 100-an hari lah ya, 100 hari atau 120 hari. Bagaimana masa penahanan ini? Kalau ternyata Nikita Mirsani kemudian
demi hukum dibebaskan, artinya dia kemudian dianggap sebenarnya tidak melakukan tindak pidana, paling pahit kan begitu. Jadi Nikita Mirzani bisa mengajukan yang namanya permintaan ganti rugi, bisa menggugat penyidik kepolisian, kemudian minta pemulihan nama baik, rehabilitasi, kemudian tadi meminta ganti rugi terhadap dia, di mana dia sebagai warga negara kemudian ditahan oleh penyidik. Jadi dia bisa minta ganti rugi dengan cara apa? Menggugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang patut diduga dilakukan oleh penyidik. Ya, pra peradilan salah satu cara untuk menggugat kan. Tapi gugatan pra peradilan itu gugatan cepat ya, cuma 1 minggu harus clear. Tapi kalau yang seperti ini, ketika ternyata berkasnya Nikita Mirzani tidak lengkap dan kemudian SP3 misalnya, kalau pra peradilan itu yang SP3 bisa jadi si pelapor menggugat pra peradilan. Nah, kalau seorang Nikita Mirzani, dia jalur yang paling bagus adalah melalui gugatan perbuatan melawan hukum terhadap cedera-cedera yang dialami, yaitu karena dia ditahan, kemudian dia dikurung, masa kebebasan dia dikungkung ya oleh masa penahanan. Jadi dia bisa minta ganti rugi. Jadi Nikita Mirzani bisa menggugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, sementara kalau kemudian pelapornya nggak puas, dia bisa menggugat pra peradilan. Pelapor ini si siapa? Dr. Reza Ya, Gladys. Dr. Reza kan. Reza bisa menggugat pra peradilan. Kenapa? Karena ini kok perkara ini kenapa dilepas begitu kan? Sementara Nikita Mirzani karena dia lepas dan perkara tidak bisa masuk unsur, dia bisa menggugat ganti rugi, permintaan ganti rugi, rehabilitasi, perbaikan nama baik lewat gugatan perbuatan melawan hukum. Yang digugat siapa? Ya udah penyidik yang digugat. Nah, kemudian penyidik bisa diwakili oleh siapa? Ya tentu kuasa hukumnya penyidik. Bisa dari Binkum penyidik, bisa juga dari pengacara negara, jaksa sebagai pembelanya gitu. Nah, tapi ini gugatan perdata. Sebenarnya ini kan kewenangan penahanan ini kan sudah di tangan jaksa ya. Tapi karena ini kan kasus TPPU di mana ancaman hukuman 9 tahun, sebenarnya total itu sebenarnya ada waktu 120 hari untuk penahanan seorang Nikita Mirzani. Ini kan baru 20 hari plus 40 hari plus 30 hari. Berarti kan baru sekitar 90 hari kan. 3 bulan itu. Tapi sebenarnya penyidik masih bisa memohon supaya perpanjangan lagi 1 kali 30 hari lagi. Jadi setelah ini masih ada 30 hari lagi sebenarnya. Tapi ini tergantung apakah nanti, karena permohonan ini diajukan bukan kepada jaksa oleh penyidik, tapi diajukan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini pengadilan negeri mana nih? Jakarta Selatan. Jadi penyidik mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memperpanjang masa penahanan 30 hari lagi. Jadi bukan kewenangan jaksa lagi, kewenangan si penyidik, kewenangan si pengadilan negeri untuk memutuskan memberikan penetapan perpanjangan masa penahanan. Jadi begini, uang diterima oleh Nikita Mirzani, kemudian Nikita Mirzani membelanjakan uang ini, beli mobil misalnya atau beli rumah misalnya. Ya bisa termasuk sebagai posisi pencucian uang. Tapi si pembeli atau si penjual ini belum tentu dianggap bersalah karena melakukan transaksi, kan nggak tahu uangnya dari mana. Jadi ya tetap yang dianggap bersalah tentunya Nikita Mirzani. Kalau memang TPPU terpenuhi, ya bersalah tetap Nikita Mirzani. Kecuali ada kesepakatan antar mereka, pembeli dan penjual, uangnya tahu dari mana, mereka cuci uang itu untuk diberikan apa dengan niat sengaja, dengan niat jahat ya. Berarti termasuk untuk pembuktian terbalik gitu ya Bang? Seperti itu nggak perlu nggak Bang? Pembuktian terbalik artinya untuk bisa melihat ini. Kalau TPPU? Iya. Kalau the money gitu Bang? Iya. Dari mana? Sebenarnya nggak perlu pembuktian terbalik. Jadi itu urusan penyidik membuktikan. Jadi si pembeli atau penjual terhadap Nikita Mirzani ya dia nggak perlu membuktikan. Dia juga belum tentu jadi tersangka walaupun uang ngalir ke dia, karena kan dia dianggap sebagai penjual yang baik, begitu. Jadi TPPU ini hanya aliran uang, tapi dijelaskan kepada si penjual, ini uangnya dari ini, tolong dikembalikan kan begitu kan. Nah kan rugi kan si penjual kan, tapi penjual akan minta balik nih, kalau gitu barangnya saya ambil lagi gitu. Uangnya dikembalikan. Tapi si penjual tidak masuk unsur sebagai orang yang turut serta melakukan TPPU, tidak.
Kan kita beranggapan kita meriksa sebagai bullying. Ini kalau semua unsur terbukti ya, di mana ada TPPU-nya, ada pemerasannya, ada pencemaran nama baiknya. Nah, kalau ada 2 orang lagi yang dikejar, tapi kemudian karena waktu tidak cukup pembuktiannya, akhirnya seorang Nikita Mirzani bersama Mail tetap disidang duluan. Bisa mereka di persidangan duluan asalkan sudah P21 ya, P21 tahap kedua kemudian disidang. Jadi tersangkanya atau terdakwanya di 2 orang dulu, Nikita Mirzani dan Mail. Tapi ketika terjadi proses pembuktian dalam persidangan di mana saksi-saksi diperiksa, bukti diperiksa, di mana kemudian setelah debat-debat dengan jaksa dan pengacara diketahuilah bahwasanya ada pelaku lain, yaitu si A dan si B yang memang terkait. Nah itu mereka kemudian bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada, yang mengaitkan mereka, baik pasal 55, 56 atau malah pasal utama dipakai untuk menjerat mereka. Tapi persidangannya belakangan, jadi terpisah begitu. Jadi nanti ada persidangan tersendiri terhadap mereka yang kemudian akhirnya diputuskan oleh hakim. Mereka juga ikut tersangka ini. Nah kemudian mereka diproses dengan pemberkasan tersendiri dan persidangan juga tersendiri. Kasus baru. Jadi 2 kasus yang kemudian berbeda tapi terkait. Seringkali terjadi begini dia. Karena misalnya begini, ada satu kasus pembunuhan dengan 2 orang pelakunya. 1 orang sudah ketangkap, 1 orang nggak ketemu. 1 orang ini disidangkan. Tapi kemudian ketika 1 orang yang tertangkap, dia juga disidangkan dalam pemberkasan yang berbeda tapi perkara yang sama. Jadi semua bukti yang menunjukkan atau semua alat bukti yang kemudian bisa menunjukkan adanya suatu dugaan kejahatan itu akan dianggap sebagai alat bukti. Jadi kita tidak mengenal bukti yang sah maupun yang tidak sah. Jadi bukti apapun juga kalau dia bisa dijadikan petunjuk atau sebagai bukti adanya suatu kejahatan atau suatu tindak pidana, ya dijadikan sebagai barang bukti. Nah kalau zaman sekarang ini kan rata-rata ada rekaman-rekaman, ada handphone, ada alat-alat apalagi yang kemudian bisa dipakai di medsos kan, atau bahkan medsos sendiri bisa dipakai sebagai barang bukti. Jadi barang bukti itu nggak terpaku hanya sekedar barang bukti fisik, kadang-kadang software juga bisa dijadikan barang bukti. Jadi barang bukti itu bisa apa aja yang kemudian bisa menunjukkan adanya suatu dugaan kejahatan yang dilakukan atau suatu bukti-bukti yang bisa dipakai untuk membuktikan suatu kejahatan. Jadi misalnya ada handphone ini dipakai untuk memukul kepala orang meninggal. Handphone ini menjadi alat bukti secara fisik bahwasanya ini loh barang buktinya yang dipakai untuk memukul gitu. Jadi bukan cuma handphone, kadang palu, kadang batu, kadang apalagi. Jadi semua barang yang kemudian bisa menunjukkan adanya suatu tindak pidana kejahatan itu bisa dipakai sebagai barang bukti.